Injil Lukas, pasalnya yang kelima, ayat 33 sampai dengan ayat 35. Orang-orang Farisi itu berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang terkasih. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga kita semua boleh bangun dengan tubuh yang segar, tetapi terlebih dengan hati yang mendamba berkat yang baru yang Allah berikan di hari yang baru ini, memampukan kita semua untuk hidup menjadi berkat. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berpuasa, ya, sebuah tindakan disiplin rohani yang seringkali dilakukan oleh orang-orang Kristen maupun saudara-saudara kita yang beragama lain. Teman-teman Katolik biasanya melakukan puasa atau pantang pada hari Senin dan hari Kamis. Kita sebagai orang Protestan melaksanakan puasa di dalam masa raya Paskah, khususnya di dalam masa pra-Paskah. Saudara-saudara kita umat Muslim, mereka melakukan puasa juga menjelang hari Idul Fitri, sehingga ketika hari raya tiba, mereka dikatakan hidup berkemenangan. Ya, berpuasa berarti mencoba untuk menaklukkan diri sendiri, merendahkan diri sendiri, dan di dalam tradisi kekristenan, berpuasa juga berarti datang di hadapan Tuhan di dalam keprihatinan, di dalam duka cita, di dalam kerinduan, di dalam kerendahan diri memohon supaya Allah berkarya, supaya Allah bertindak, supaya Allah melakukan suatu perkara yang indah yang kita tidak sanggup untuk kerjakan, kita tidak sanggup untuk lakukan. Intinya, berpuasa adalah prihatin. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rupa-rupanya murid-murid Yohanes Pembaptis, mereka juga melakukan laku puasa ini di dalam disiplin rohani mereka. Demikian juga dengan murid-murid orang Farisi. Mengapa? Karena bagi orang-orang Yahudi, ketika mereka berada di dalam penjajahan orang-orang Romawi, mereka menanti-nantikan kedatangan Mesias.
mereka menanti-nantikan kedatangan Juru Selamat. Khususnya Juru Selamat yang akan melepaskan, Juru Selamat yang akan membebaskan kehidupan mereka dari penindasan dan penjajahan bangsa Romawi, bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kemudian orang-orang Farisi ini melihat apa yang dilakukan oleh para rasul, apa yang dikerjakan oleh para murid. Loh, ternyata mereka tidak berpuasa. Ternyata mereka justru makan, mereka justru minum, seolah-olah mereka tidak mengalami, tidak merasakan keprihatinan yang sama seperti yang dialami dan dirasakan oleh seluruh umat Israel yang berada di dalam penindasan orang-orang Romawi. Itu sebabnya kemudian orang-orang Farisi ini menegur, mengingatkan Yesus. Hei, lihat, murid-muridmu itu loh, yang lainnya puasa, mereka malah makan dan minum. Apa-apaan ini? Tidak ada solidaritasnya, tidak ada perasaan senasib sepenanggungan. Dan mereka juga spiritualitasnya berarti rendah. Oh, ibu bapak saudara yang terkasih, orang-orang Farisi memandang rendah kehidupan rohani murid-murid Tuhan Yesus sebab mereka tidak berpuasa. Tetapi apa jawab Yesus? Apakah Yesus kemudian berpikir-pikir dan berkata, iya ya, mestinya mereka ikut berpuasa ya, supaya kelihatan sama. Iya ya, mestinya para murid juga berpuasa supaya mereka kelihatan sebagai orang yang rohani. Oh, tidak. Yesus justru memberikan jawab, membela para muridnya di hadapan orang-orang Farisi yang mengkritik para muridnya, dan itu berarti juga mengkritik dirinya. Yesus berkata, bagaimana mungkin sahabat dari mempelai laki-laki akan berpuasa ketika sang mempelai itu bersama-sama dengan mereka? Ibu bapak saudara yang terkasih, di dalam kalimat yang Tuhan Yesus ucapkan, Yesus menggunakan kata mempelai. Dan di situ berarti Yesus sedang menggambarkan sebuah suasana sukacita, sebuah suasana pesta, sebuah suasana pernikahan. Dan bagi masyarakat Yahudi, pernikahan itu lebih dari sekedar makan-makan resepsi selama 1-2 jam. Apalagi pada waktu itu kan mereka tidak harus memperlakukan protokol kesehatan. Pesta pernikahan dilaksanakan 7 hari 7 malam. Begitu besar, sebab pernikahan adalah sukacita yang besar sekali. Masa di tengah-tengah sukacita yang besar, kira-kira Yesus mau berkata, orang merasa prihatin, orang merendahkan diri, orang merasa berduka cita. Oh, tidak benar itu, tidak layak seperti itu. Dalam suasana pesta, hendaknya orang juga bersuka cita. Yesus mengingatkan kepada orang-orang Farisi, yang hadir saat ini adalah Sang Juru Selamat. Yang hadir saat ini adalah Sang Mesias
yang hadir saat ini di hadapanmu adalah Ia yang selama ini engkau tunggu-tunggu. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup berjalan bersama Kristus adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Ia telah menjadi juru selamat bagi kita. Ia telah menyatakan kasih karunia, damai sejahtera, rahmat dan berkat-Nya dalam hidup kita sesehari lepas sesehari. Oleh karena itu, mari kita isi setiap langkah kehidupan kita, khususnya pada hari ini, dengan hati yang penuh dengan sukacita surgawi. Jangan biarkan pengalaman-pengalaman tidak baik, jangan biarkan kondisi-kondisi yang membuat kita tidak merasa nyaman itu merebut dan merusak suasana hati kita. Tetapi baiklah, kita tetap ingat, kita berjalan bersama Kristus. Ia adalah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kita, dan itu berarti kita dipanggil untuk mengalami dan merasakan sukacita demi sukacita yang Allah sediakan bagi kita. Mau hidup bersukacita? Mau hidup di dalam kegembiraan? Maukah saudara hidup di dalam kebahagiaan surgawi? Amin. Mari sekarang kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk sukacita surgawi yang senantiasa Engkau sediakan bagi kami. Bahkan ketika situasi dan kondisi yang kami alami pada hari-hari ini seringkali membuat kami tidak mampu untuk bersukacita, tetapi ternyata Engkau telah letakkan sukacita itu di dalam hati kami, dan biarlah sukacita itu terus memancar keluar dari relung hati kami yang terdalam, menguasai seluruh aspek kehidupan kami, sehingga langkah-langkah perjalanan hidup kami menjadi langkah-langkah perjalanan yang penuh dengan kebahagiaan. Terima kasih untuk sukacita yang Engkau nyatakan kepada kami dalam diri anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih. Tetap bersemangat, tetap bersukacita di dalam berkat-berkat Tuhan. Amin.